Berarti pakai pembukaan dulu lagi ya? Ya apa-apa Bu, pakai jelasin aja kronologinya. Oke, siap siap rekam, Pak? Sudah direkam. Oke, dulu rekam dulu. Ya Bu, silakan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Kania Susi, di sini saya akan melakukan simulasi coaching bersama rekan saya, Pak Buyung Budiaman. Pada kesempatan kali ini, di sini saya, sebagai coach dan Pak Buyung sebagai coachee. Dalam kegiatan ini, simulasinya yaitu mengenai, masalah seorang siswa yang jarang masuk sekolah, kemudian tidak pernah mengumpulkan tugas dan juga anak ini sering telat serta dia tidak mau berteman dengan teman-temannya atau bergabung dengan teman-temannya di sekolah. Siswa ini adalah siswa kelas 6 di salah satu sekolah yang bernama Najwa Amelia, jenis kelamin perempuan. Mungkin itu, sedikit deskripsi untuk kegiatan simulasi coaching hari ini, eee, selamat menyaksikan. Ayo Pak Boy. Ya, selamat siang, Bu Neneng. Mohon maaf, bolehkah saya minta waktu Ibu? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya alami di kelas saya saat. Ya, selamat siang Pak Buyung. Baik Pak, tidak apa-apa, mari, silahkan. Kira-kira apa yang mau Bapak ceritakan? Permasalahan apa yang Bapak alami nih, sampai kita, hari ini bisa, berbicara seperti ini, Pak? Jadi begini Bu, saya memiliki namanya itu, Dek Najwa. Jadi, Mmm. eee, Dek Najwa Amelia ini sering sekali telat, kemudian juga anak agak malas, kemudian jarang mengerjakan tugas dan sering bolos Bu. Iya iya. Baik seperti itu ya. Jadi permasalahan Pak Buyung saat ini, Pak Buyung memiliki siswa yang, malas untuk ke sekolah, kemudian sering telat datang dan juga tidak suka mengerjakan tugas. Nah jadi, untuk kegiatan hari ini nih, apa yang Pak Buyung harapkan dalam pertemuan kita kali ini? Saya Untuk permasalahan mengharapkan, Pak Buyung. sebuah solusi atas masalah yang saya hadapi ini, tentang Najwa tadi. Mudah-mudahan, dengan, komunikasi dengan ibu saya mendapat jalan keluar terbaik. Iya, baik Pak. Jadi tujuan kita hari ini ya, terutama tujuan Bapak ini ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan Bapak mengenai murid Bapak yang bernama Najwa ini. Nah, menurut Pak Buyung nih, apa yang menyebabkan murid tersebut itu bermasalah atau apa yang menyebabkan murid tersebut malas untuk ke sekolah, telat mengerjakan tugas, telat datang ke sekolah. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan hal tersebut? Baik Bu, jadi, Najwa Amelia ini setelah saya amati, ini merupakan, eee, anak yang mungkin rumah tangganya kurang atau bisa Mmm. jadi Najwa ini sebenarnya siswa yang pintar waktu itu sampai dengan kelas kelas 3. Akan tetapi semenjak orang tua, Najwa ini, bercerai, Najwa ini jadi berubah. Dia ditinggalkan ayah dan ibunya. Sekarang, Najwa ini tinggal bersama kakaknya. Oleh karena itu, Najwa menjadi kurang kurang sekali perhatian dan juga faktor ekonomi keluarganya mungkin masih di bawah standar
atau masih menengah ke bawah, atau bisa kita bilang eh, masih dalam garis miskin. Nah, kemudian karena hal tersebut, Najwa ini jadi akhir-akhir ini sering minder, jadi agak minder. Dia suka menyendiri, kurang mau itu bergaul dengan teman sebayanya. Nah, seperti itu, Bu. Oh, iya iya, jadi seperti itu ya. Ternyata masalahnya itu berawal dari rumah Najwa itu sendiri ya. Jadi Najwa ini kekurangan perhatian tadi karena broken home keluarganya. Kemudian dia juga ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Sudah pasti ini yang menjadi salah satu sebabnya, sebab yang paling utama ya Pak ya dalam perubahan perilaku Najwa yang tadi kata Bapak, Najwa ini sebenarnya anak yang pintar dan juga rajin ya ke sekolah, tapi semenjak dia itu menjadi anak broken home, akhirnya menjadi anak yang malas ya. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, tadi kan Najwa itu jadi berkurang istilahnya, jadi menurun prestasinya, semangat belajarnya menurun seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak ada tidak hal yang bisa membangkitkan kembali semangat dari Najwa Amelia ini untuk mau rajin sekolah lagi, rajin mengumpulkan tugas lagi, dan dia juga mau berteman dengan teman-temannya, tidak merasa kalau dia itu sendiri, kemudian tidak merasa kalau dia itu tidak ada yang menyayangi, seperti itu Pak. Kira-kira bagaimana caranya nih? Kalau menurut saya harus lebih kreatif lagi dalam membimbing anak yang seperti Najwa ini, karena pasti akan selalu ada anak-anak seperti si Najwa. Walaupun si Narja mungkin udah kembali normal, akan terus terjadi kasus-kasus seperti ini. Untuk itu, saya sebagai gurunya itu harus lebih banyak literasi untuk menangani tersebut. Kemudian juga saya harus memberikan semangat dan motivasi kepada Najwa ini agar kembali lagi sesuai dengan kodratnya. Wah, saya sangat sependapat nih dengan, apa yang Bapak sampaikan barusan. Tapi kira-kira nih, bagaimana caranya atau cara-cara Bapak tadi untuk meningkatkan motivasi Najwa, untuk mau sekolah lagi, meningkatkan keinginan Najwa lagi, untuk mau mengerjakan tugas lagi nih, apa saja nih kira-kira yang akan Bapak lakukan dan hal apa yang pertama akan Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Jadi menurut saya hal yang pertama saya akan lakukan adalah melakukan segitiga restitusi pada DNH2. Jadi dengan berdiskusi santai untuk agar Najwa sendiri dengan segitiga restitusi itu membantu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya hanya memfasilitasi dia, memberikan semangat agar dia sendiri bisa mampu membuat atau melakukan yang itu bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian ketika pembelajaran saya akan memberikan apresiasi, kemudian eh, apapun yang dapat membangkitkan gairah si Najwa ke teman-teman yang lain seperti speaking, dia akan saya berikan seperti ketua jadi kelompok, melibatkan dia secara aktif dalam kolaborasi bersama teman-temannya, memberikan tugas proyek yang berkaitan dengan sosial, jadi mungkin kegiatan kelompok yang melakukan seperti di keliling sekolah gitu ya. Dan sebanyak mungkin saya akan bantu dia untuk bersosialisasi, terutama teman sekolah atau lingkungan sekolah. Gitu, Bu. Iya, wah bagus sekali ya, yang sudah Bapak sampaikan tadi nih. Jadi rencana Bapak nih ke depannya setelah, pembicaraan kita ini, apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini pertama kali, kemudian tindak lanjutnya seperti apa dalam menyelesaikan masalah Najwa ini? Baik,
seperti yang saya ceritakan, jadi saya telah menyusun rencana. Rencana pertama yaitu melakukan 3 restitusi. Kemudian saya juga akan berbicara kepada teman-temannya di kelas supaya membantu memberikan dorongan, semangat dan motivasi. Ya, dan agar teman-temannya tidak menjauhi Najwa, tetapi lebih merangkul Najwa ini. Kemudian saya juga akan memberikan kegiatan di kelas dengan kegiatan yang interaktif, yang kegiatan ya seperti bermain peran, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang membangun kejiwaan sosial Najwa ini, juga kegiatan kolaborasi hingga membangun atau terbentuk di dalam kelas itu ikatan emosional yang kuat. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya itu rencana yang akan dilaksanakan. Jadi setelah pembicaraan kita kali ini, Bapak mungkin langsung akan melaksanakannya. Nah, komitmennya nih yang akan Bapak laksanakan, komitmennya seperti apa terhadap rencana Bapak ini? Uh, saya sangat berkomitmen untuk menyelesaikan karena walaupun bagaimana, karena akan banyak siswa yang seperti Najwa-Najwa ini akan terus berulang. Dengan demikian, ini akan menjadi concern saya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Makanya saya sangat berkomitmen uh, agar membangun di sekolah itu jadi terbangun di dalam jiwa siswa itu jiwa-jiwa positif yang berdisiplin, kemudian taat, teguh, kemudian bergembira dan menyenangkan. Seperti itu, Bu. Ya, wah bagus sekali ya Pak ya, komitmen Bapak sudah bagus, kemudian rencana-rencana Bapak dan, keinginan Bapak untuk memiliki murid-murid yang tadi berdisiplin, rajin, seperti itu ya, bagus sekali. Nah, saya jadi penasaran nih Pak, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan harapan dan lancar ya Pak nih. Kira-kira nih menurut Bapak, waktu yang akan dilaksanakan ini seberapa lama ya dalam menyelesaikan masalah ini? Karena dengan tadi yang sudah Bapak, bicarakan rencananya, rencana aksi yang akan dilaksanakannya, saya tuh jadi penasaran nih hasilnya nanti akan seperti apa nih, Pak? Baik, Bu. Yang saya rencanakan itu kurang lebih 1 minggu. Mhm. Saya akan mulai mencoba untuk melaksanakan bimbingan khusus kepada Dek Najwa ini. Nah, ya Pak, jadi Bapak langsung akan, melaksanakan bimbingan tadi ya dengan rencana-rencana yang lain dalam kegiatan 1 minggu ini. Kemudian apakah Bapak memerlukan, bantuan atau kolaborasi dari orang lain selain dari diri Bapak itu sendiri untuk, membantu Najwa ini? Betul, Bu. Saya karena di sekolah itu memang kita nggak bisa untuk menyelesaikan masalah sendiri. Makanya kita harus berkolaborasi seperti saya minta uh, sehat dari Bu Neneng. Ya, saya butuh termasuk orang tuanya, saya akan hubungi. Nah, kemudian walinya atau ini kan tadi Najwa tinggal sama kakaknya, saya akan menghubungi kakaknya Iya, juga. betul. Kemudian saya akan berbicara juga dengan teman-teman Najwa. Eh, Pokoknya semua orang yang terkait akan saya hubungi untuk membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Baik Pak, jadi tetap ya kita itu butuh kolaborasi, tidak bisa berjalan sendiri ya Pak ya. Tadi Bapak akan, berkolaborasi dengan orang tuanya, dengan kakaknya, seperti itu ya Pak. Nah jadi kan saya nih tambah penasaran, jadi hasil utama yang ingin Bapak capai itu, Najwa ini ingin seperti apa nih sekarang itu, setelah Bapak melaksanakan bimbingan ini? Eh, jadi pertama dia rajin sekolah, rajin masuk kelas, kemudian rajin mengerjakan tugas, kemudian jadi anak yang periang, dan Najwa ini tidak minder lagi bergaul bersama teman-temannya. Seperti itu, Bu. Wah, ini ya. Sungguh luar biasa sekali, mudah-mudahan semuanya bisa sesuai harapan ya.
Nah, jadi kan saya tambah penasaran nih, bagaimana kalau setelah Bapak melaksanakan kegiatan dari rencana-rencana Bapak ini, kita ngobrol lagi. Saya kan penasaran ingin tahu Pak hasil dari, bimbingan Bapak. Mudah-mudahan dengan Bapak memberikan bimbingan lagi, kemudian, berkolaborasi dengan yang lain, Najwa itu bisa tambah semangat lagi ya Pak ya, tambah semangat lagi dalam sekolahnya, semangat lagi dalam mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Baik Bu, saya akan senang sekali kalau Ibu mau, mendengarkan cerita saya. Saya pun, sangat antusias sekali gimana nanti hasilnya, dan terima kasih sekali untuk untuk mudah-mudahan, kita semua bisa menjadi guru yang selalu memberikan, murid sesuai dengan kebutuhannya, dan bisa selalu membimbing murid ke arah yang benar, amin. Amin. Iya, baik, sama-sama, Pak. Saya tunggu ceritanya nih selanjutnya, mudah-mudahan yang Bapak harapkan tadi dapat terlaksana dengan baik ya, Pak, ya. Terima kasih ya, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih Bapak sudah mau berbincang dengan saya untuk, mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam hati Bapak dan untuk, mencoba, menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Mungkin karena ini waktunya juga kita sudah, terlalu siang ya, Pak, ya. Mungkin, pembicaraan ini kita bisa, selesaikan hari ini ya, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke Bu, kita ke room yang tadi. Oh, udah disuruh ke main room ya? Itu chat kita udah dipanggil. Sip, ini keluarin dulu. Ini keluar ya.